Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizal Albari sebagai sutradara pada drama Agoman ini. Kami memilih judul Agoman karena dalam drama ini kami berisi banyak rencana dalam pembuatan drama ini. Kami terinspirasi dari kasus-kasus yang pernah ada dan sudah tersebar di internet. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa saja peran dari setiap anggota kelompok 4. 1. Ahmad Imron sebagai narator, Daka Putra Widodo sebagai peran utama yaitu Alex, Rieka Murlia Hanif sebagai Kalia, saudara tiri Alex, dan kameramen, Azalia Mafarisa Ardianto sebagai Aksara, pembuli Alex atau ketua, Dimas Zaki Herlangga sebagai Dipta, teman Aksara dan anggota dari geng rebel, Maulana Givari Abin Fadio sebagai Juna, teman Aksara dan Dipta juga termasuk geng rebel, Rosita Dwi Palubi sebagai Runa, teman Kalia dan teman sekelas Alex, Fanya Kiandra Rastiti sebagai Selvia, teman Kalia dan kameramen, Firzana Zala sebagai Abela, teman Kalia, Tria Nurul Kartika sebagai guru BK. Di tengah malam dengan hujan yang begitu lebat, ada seorang anak laki-laki sedang menahan sakit akibat perlakuan ibunya. Bukan karena ibu itu melampiaskan emosi, akan tetapi beliau sedang melampiaskan rasa kecewa karena anak semata wayangnya yang telah menghancurkan hidup seorang dengan sangat kejam. Ibu dari anak itu melontarkan kalimat kekecewaannya kepada anaknya. Seorang ibu yang merasa sangat kecewa memilih pergi meninggalkan anaknya yang sedang merintik kesakitan. Dengan susah payah, anak itu perlahan bangkit. Dengan tetap catih, ia berjalan menuju kamarnya di lantai atas. Siapa yang tidak merasa kecewa sekaligus malu jika seorang anak yang sudah ia besarkan dengan jerih payahnya, dengan kasih sayangnya, hingga melakukan hal keji hingga membuat orang lain mengalami trauma yang begitu hebat. Hari demi hari berganti, Alex memutuskan keluar dari SMA Nusa Bangsa karena merasa malu karena tindakannya. Sesampainya di rumah, Alex bergegas menemui ibunya. Ia tak pernah menyangka melihat ibunya tergeletak lemas dengan darah yang mengucur deras dari pergelangan tangannya. Ketika itu, ia hanya bisa berduduk lemas, mencerna keadaan yang dilihatnya. Dari sinilah kata-kata musuh sang ibu mulai berputar memenuhi kepalanya. Tutur kata ibunya yang sangat lembut hingga semua perilaku ibunya terekam jelas di kepala. Tanpa disadari, pilihan bening mulai turun dan membasahi pipi. Ia hanya bisa terisak sambil memohon agar sang ibu terbangun, lalu memeluknya seperti sedia kala. Halo semua, kenalin nama aku Antonio Alexander, panggil saja Alex. Senang bertemu kalian. Nah, baiklah, untuk Alex, kamu duduk di sebelah mana ya? Baik Bu. Alex pun berniat pergi menuju kantin untuk membeli makan siang. Tanpa disadari Alex, Gimana sih? Lu jangan tarik mata dong, pakai kaki doang. Salah, ini kan salah itu cuma lapor ya, usah pakai orang lain yang nggak kenal. Oh, lu bilang orang baru itu ya? Aksara, Juna dan teman-temannya pun pergi berlalu meninggalkan Alex yang masih memegang bahunya yang terasa sakit. Tanpa disadari Alex, di bangku yang lain terdapat segerombolan siswi perempuan yang tertawa melihat Alex dijahili teman laki-lakinya. Teman lo kali-kali banget sama anak baru. Pasti tuh anak-anaknya kalau ini. Oh Garun, dia anak baru ya? Pantesan dia berdiam. Iya, katanya dari SMA 11 sih, itu dia berdua. Oh, pantes. Kayak anak. Ini kita dulu.
Tak berselang lama, kalian datang mengambil Alex yang duduk di kantin. Oke, gue cuma mau memperingati lo aja ya, jangan cari masalah ya sama mereka. Lo kalian ya, lo mau apa lagi dari gue? Gue cuma mau memperingati lo aja ya, lo jangan cari masalah ya, ini sama mereka. Emang mereka siapa? Menguasai sendiri. Lo kenapa sih batu banget jadi orang? Kalau anak orang udah semua, daripada lo yang jadi sasaran masalah, mending jangan cari masalah deh. Putus sekali ya, kemudian berlalu pergi meninggalkan saudara tirinya. Alex pun berpikir sejenak. Kau tidak berusaha dia akan perasaan tertarik untuk bergabung dengan mereka. Saat tidak berjalan kembali ke kelas, Alex tidak sengaja bertemu dengan salah satu mereka yang berada di kantin. Karena berpikir lebih jauh, Alex langsung mengutarakan keinginannya. Lo, Tanganku yang merasa terpanggil pun menolak itu sumber suara. lo panggil gue. Ada apa? Maaf, gue gak tahu nama lo. Ya sih sama lu. Dia tadi ya. Ada apa? Sama kalian dong. Maaf Del, gak apa-apa lagi. Gue mau ikut sama geng lo, boleh gak? Kebetulan berdasarkan gue. Nanti gue bilang dulu. Kamu kelas berapa? Di PS4. Oke. Karel pun berlalu pergi meninggalkan Alex. Tanpa Alex sadari, saudarinya diri itu kembali berpecahan menuju Alex. Apa-apaan sih lu? Gue udah pernah ngomong ya sama lo, jangan berurusan lagi sama mereka. Lo bodoh apa gimana sih? Tidak banget ya kan? Ya biarin, hidup gue. Ngapain lo ngatur-ngatur? Ya kayak enggak. Batu banget jadi orang. Sesampainya di kelas, Karel menyampaikan kabar menarik bagi mereka. Karena kebetulan mereka berempat sekelas. Semuanya berkumpul di tempat duduk Aksa. Ada kabar lain, saya baru. Tadi pas gue punya dari kalian, dia tadi gue terus bilang, katanya ada tadi ini sama kita gimana? Lu jangan apa lu dia bilang. Gue coba keputusan gue ditanya gue, tapi gue tanya, katanya dia anak kelas bersih-bersih. Oke, kita suruh dia di luar tempat biasa kita aja. Namanya gini, atau kan? Kita betul. Ya enggak lah, lu sama Juna, kelas dia aja. Oh iya, namanya Alex. Oke. Tibalah di kelas yang dituju, Juna masuk dalam kelas untuk memanggil Alex keluar. Like, itu sebuah like. Oh, jadi lo yang namanya Alex. Dan waktu pulang sekolah nemuin kita di lokasi. Sini gua minta nomor bro. Kita buat ke sana. Setelah mendapat persetujuan dari Alex, Juna hanya menempuh bahu Alex lalu pergi menyusul Dipta yang sudah meninggalkannya terlebih dahulu. Tibalah saat waktu pulang sekolah. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Alex bergegas menuju lokasi itu. Sejujurnya Alex ragu apa mereka mempermainkannya. Tanpa pikir panjang, Alex memasuki gudang itu. Siapa sih? Masuk tak pakai salam. Wah, bro, lihat nih siapa yang datang. Haha. Kenapa deh? Gangguin aja, gue lagi makan nih. Datang juga lo ternyata, datang juga kali lu. Sini deh. Apa sih? Gangguin aja. Alex datang nih, sama omong pas kamu ganti yang Nicole dia bukan sih. Gak inget gua, penting. Apa sih ribut mulu kan berdua? Sini duduk, apa santai. Kenapa lo mau gabung sama kita? Gue cuma mau cari temen yang akrab buat ngobrol. Berhubung gue di sini, siapa tahu boleh gabung sama kalian. Sam, ini keputusan lo. Diterima apa enggaknya itu di tangan lo. Boleh juga sih. Kalau lo mau, taruh malam terus lagi. Kan udah atur jadwal. Gimana? Boleh ke siapa anak baru itu? Lo bikin apa gimana sih? Kita lakuin aja sesuai hati kita. Oh, diapain aja itu anak, ya nggak sah. Ntar malam kita gabung dulu. Kumpul lagi yang malam awal. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Saat semua anggota sudah berkumpul, segera Dipta membagi lokasi dirinya. Selang 20 menit telah tiba Alex dengan tatapan bingung.
karena yang ia lihat hanyalah Aksa. Yang lain gimana? Kenapa sendirian? Apa? Tahu dulu. BTW nama gua Aksa. Tanpa Alex sadari, ada dua orang itu Juna dan Dipta yang berjalan menghadap-menghadap mendekati Alex. Tubuh Alex jatuh ke belakang karena Dipta menarik Alex dengan kuat. Disusul dengan Juna yang memaksa Alex untuk berdiri sembari memegang kerah baju Alex. Sementara Dipta mengikat kedua tangan Alex di belakang. Juna dan Dipta menarik paksa Alex ke belakang. Alex terus memberontak, lalu mereka mengikat Alex pada kursi kosong. Dengan sekuat tenaga, Dipta mendorong Alex ke belakang hingga punggung Alex berbenturan dengan kursi. Alex tak bisa melakukan apa-apa selain meringis kesakitan. Toh ia mau berbuat apa? Kedua tangannya terikat di belakang tubuhnya. Apa kalian? Buat aja sama lu. Kalau lu mau gabung sama kita, lu harus berpindah Tegas Aksa. Juna mulai bereaksi. Ia mulai memukul perut Alex berkali-kali. Tak sanggup menahan rasa sakit yang menyerang tubuhnya, perlahan jatuh dari mereka keempat mengalir. Dekat-dekat dengan dengungan di telinga yang semakin menguasai kepala. Sudah tahu mereka mendadak berhenti saat mereka sadar bahwa Alex sudah tidak sadarkan diri. dan gimana dalam Sama tuh kalau mau dulu di bawah. uang beras pulang tapi juga tak masak malah keluar. Tanpa disadari, Alex diperhatikan oleh saudara tirinya dari jauh. Ia pun berlari menghampiri Alex. Bully kan maksudnya? Bukan urusan lokal, mau digimanain juga, gua yang rasain. Gue cuma mau sadarin lo ya, di kebaikan lo. Kebaikan gue tahu apa tentang hidup gue mau cari temen. Like, sadar deh, buka mata lo, apa yang mereka lakuin ke lo. Gimana coba? Lu bisa nggak sih nggak usah ikut campur? Lu sama ibu lu tuh sama-sama cuma bisa mercokin kehidupan orang. Lu nggak inget waktu ibu lu ribut dari bapak gua? Ibu gua kerja banting tulang kesana kesini kayak gara-gara ibu lokal lakor. Gak usah bawa ibu gue, bisa nggak? Gue cuma mau sadarin lo aja. Ya, terus gimana? Nggak terima. Putus Alex dengan perkataan yang menusuk hati Kalia. Semenjak itu Kalia tidak memedulikan Alex. Mau bagaimana tingkah Alex sekarang ia tidak peduli. Setelah debat panjang bersama Kalia, Alex menjatuhkan jalan menuju kelasnya. Tak ada yang memasang tatapan penasaran kepada Alex. Hari-harinya mereka berkumpul kembali di gudang bekas. Dengan tergesa, Alex menyusul ke gudang itu. Tanpa Alex sadari, ada salah satu teman sekelasnya, Runa, yang curiga hingga memutuskan untuk mengikuti Alex. Tibalah Alex di gudang kosong itu. Kedatangannya disebut baik. Mereka kembali melakukan hal yang sama kepada Alex. Sepertinya kali ini sedikit lebih parah. Entahlah. Suara tendangan, suara benturan, dengan riak pusing. Kita kembali meramaikan suasana sore di belakang gudang itu. Tak sengaja, teman Alex mendengar teriakan lirih Alex. Ia pun mencari sumber suara. Ia terkejut melihat Alex mendapatkan kekerasan dari teman-temannya. Tak berpikir panjang, ia diam-diam merekam hingga melakukan yang sama sekali. Lumayan juga ya, ini kuat banget. Coba lu lihat mukanya lebam gitu. Biarin orang dia yang sakit. Mereka berempat meninggalkan Alex yang terkapar tak berdaya di tanah. Tanpa mereka sadari, ada yang merekam semua tindakan mereka. Lagi dan lagi Alex terbangun dengan rasa pening yang mereda. Siapa yang video kita? Nyawa berapa itu dia? Kita terus Kalau mereka tahu, Memang akan bunuh dia. Setelah itu, Aksara tak menumpahkan emosi dan melempar barang terang dekat. Kalian kenapa lagi sih bisa-bisanya melakukan seperti itu? Motif kalian apa? Apa kalian tidak berpikir bertanya? maafin bu, kami tidak tahu. Tidak tahu kalian bilang. Lantas siapa yang melakukan itu juga bukan kalian. Kalian sadar kan jika yang kalian lakukan membahayakan yang awal orang lain? Sadar tidak? kami sadar kamu melakukan yang Maaf saja tidak cukup. Jika nyawa orang terancam, urusan kalian tidak hanya di sekolah, tapi hukum juga. Paham kalian? Paham bu, akan kamu bu. Jangan minta maaf dengan saya, minta maaflah dengan teman kalian. Dengan berat hati, sekolah memutuskan untuk menskor sekalian berdebat selama 10 menit.
Tapi Bu, Tidak ada bantahan. Ini keputusan sekolah. Tolong patuhi. Salahkan diri kalian sendiri. Dengan berat hati, mereka melangkah meninggalkan ruang BK. Saat mereka berjalan beriringan menuju kelas, Guys, kalian tahu nggak sih yang videonya Alex sama Vina itu? Hah? Itu dia apa? Kenapa kalian nggak tahu saudaranya itu? Nih, coba lihat aja kalian. Tuh kan, siapa yang nggak tahu coba? Kalau ternyata di level itu sekecap itu. Gila, dia udah gak ada sama sekali sih sama kayak gitu. Kalau dibilang spendek, apalah itu, dia gak peduli. Ingat deh. Sumpah. Ini mau banget sampai sini deh rasanya. Kasihan nggak sih Alex? Kasihan lah. Kalau kayak gitu namanya nggak akan manusia lagi. Padahal dia mau kabur sama kayak masa iya sekarang lagi? What the hell? Masa? Mau kabur sama kayak gitu? Tapi kalian penasaran nggak siapa yang membuat apa tujuan dia? Kenapa dia obses banget buat masuk ke game itu? Kemarin udah dia besar-besar. Ya, buat dia kejadian dia di masa lalu lah, apa lagi? Maksud lo ngomong kayak gitu apa kalau tahu apa masalah usia? Lo kenal tahu dia? Lo juga bisa ngasih ke Alex. Atau sama-sama lo saudaraan sama dia? Hah? Bukan. Gue coba kenal dia waktu dia mau masuk geng. Kalau kita sebenarnya lo tahu apa tentang kamu? Tapi kalau waktu itu belum pernah kerja di kalau nggak salah, lo pernah ngobrol sama si Alex gitu kamu. Ayo lo kalau gak usah kaki, tinggal jelasin aja apa susahnya sih. Perihal cerita yang ini aman bakal sama kita, gak bakal lo bocor. Ayo lah untuk aja, udah deh. Bener sih yang dibilang sama dia, dia saudara sama Alex. Dia saudara diri, ya sumpah, ya. Wah, gue beneran gak expect sih, ternyata lo saudara sama Alex. Dia kan saudara gitu. Terus kenapa lo bisa dapetin si Alex? Kalau si Alex itu kalau itu saudara kamu itu gimana? Sebenarnya gimana sih kan? Coba jelasin. Mau jelasin sih. Kayak mau gue tunjukin sesuatu nggak nih? Ya. Sumpah. Ini nggak masuk akal banget sih kalau ini. Gue beneran gak nyangka dia ngelakuin tindakan sekecil itu. Gila, kasihan aja si cewek ini kan. Dia udah sengaja ya kenal Mas Alex kan ngelakuin itu ke cewek. Ya, dia tuh terobses memiliki si cewek sih jadinya ya. esok hari, saat Alex berjalan menuju koridor sekolah, banyak pasang mata yang memandang benci ke arahnya. Alex hanya bersikap acuh. Dia tidak mempedulikan hal itu. Alex berlalu pergi menuju ke kelasnya. Apaan lo Lex? Lo tuh bener-bener cewek ya sih? Bejat tau nggak? Cuma gara-gara obses. Lo rela nyakitin batin sama fisiknya. Otak lo gimana? Lo kenapa sih? Gue baru datang masuk kelas langsung berbicara enggak. Lo udah nggak tahu. Ya gue mau nggak tahu. Ya lo handphone lo ya ke sekolah. Atau program ujung. Pikiran Alex langsung tertuju kepada saudara tirinya, Kalia. Tak pikir panjang, Alex langsung bergegas menuju kelas Kalia, lalu memaksa Kalia untuk ikut dengannya. Wah capek mana sih? Gak ada mainnya aja. Penting aku punya paksa, terus itu gue. Tibalah mereka di halaman belakang sekolah yang sepi. Ini batu lah lo kan. Lo yang nyebar video itu ke banyak sekolah, ngaku lo. Wah emang beda. Kenapa lo sebar kau? Lo banget lo tahu. Gue punya salah apa sih sama lo? Gue juga punya perasaan kali. Perasaan lo kita. Lo dulu dengan entengnya ngelakuin hal bejat kayak gitu sama jawabnya hati lo manusia paling bejat tau gak? Gue cuma pengen milikin jasa punya lo, ngerti gak sih kau? Bagus nih masuk kategori RSC dalam gangguan jiwa. Nah masuk sana kenapa nggak
Alex hanya tunduk malu. Selama ini ia tak sadar. Ia malu bagaimana dulu ia berbuat seperti itu. Maaf, Bu. Memalukan, kamu mempermalukan nama baik sekolah ini. Tahu tidak? Guru BK sibuk mencari sebuah kertas. Keterangan mengundurkan diri. Saya mohon segera menandatangani surat ini. Kami mau mempunyai siswa seperti kamu, Alex. Alex mencermati surat itu. Ternyata itu adalah surat pindah dari sekolah. Mohon jangan, Bu. Saya tidak mau. Saya nanti sekolah di mana, Bu? Saya tidak peduli. Apakah dulu kamu sudah berpikir panjang sebelum melakukan hal seperti itu? Alex pun terdiam. Ia sadar. Ia belum terpikirkan bagaimana nasib kedepannya. Alhasil, ia dengan berat hati menandatangani surat pernyataan pengunduran diri.